Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Anggita, Fatonah Nabila, Nova Wahyuni, dan Sunia. Di sini, kami akan menjelaskan tentang konsep pengembangan kurikulum. Materi yang akan kami bawakan yaitu tentang prinsip keberlanjutan dalam kurikulum. Jelaskan secara rinci tentang prinsip kontinu atau prinsip berkelanjutan dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Rumuskan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Selanjutnya, kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem, rencana, dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Oleh karena itu, sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang prinsip kontinu. Prinsip kontinu atau prinsip keberlanjutan di sini adalah berhubungan dengan adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Prinsip berkelanjutan atau kontinu yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal atau bertahap dan berjenjang maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nova. Silahkan. Oke, lanjut prinsip relevansi kurikulum pada suatu sekolah. Relevansi itu sendiri secara makna memiliki arti hubungan atau keterkaitan. Prinsip relevansi terdiri dari dua, yaitu prinsip relevansi internal dan prinsip relevansi eksternal. Prinsip relevansi internal yaitu suatu kurikulum harus memiliki keterkaitan antara komponennya, yakni berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, isi pembelajaran, materi pembelajaran, strategi atau metode yang diterapkan, serta alat evaluasi yang akan digunakan. Kemudian prinsip relevansi eksternal. Relevansi eksternal yaitu suatu kurikulum harus relevansi dengan tuntutan perkembangan zaman atau disebut juga dengan relevansi epistemologis. Kemudian ada tuntutan perkembangan potensi siswa atau disebut juga dengan relevansi psikologis, dan tuntutan sosial masyarakat atau disebut juga dengan relevansi sosiologis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Suniah. Terima kasih kepada Saudara Nova Wahyuni. Saya akan melanjutkan tentang implementasi prinsip keberlanjutan dalam pembelajaran. Beberapa contoh penerapan prinsip relevansi dalam pembelajaran yaitu menyusun alur pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun alat evaluasi yang relevan dan dapat mengukur capaian pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, yaitu menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai budaya luhur bangsa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Anggita. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sunia yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan memaparkan mengenai contoh penerapan prinsip relevansi di suatu sekolah. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa prinsip keberlanjutan ini adalah prinsip yang saling berkaitan antara komponennya. Nah, salah satu contohnya ada di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang.
Nah, sekolah tersebut mengadakan perlombaan olahraga dan seni di setiap akhir semester sebagai upaya penerapan prinsip relevansi terhadap kebutuhan perkembangan potensi peserta didik di luar bidang akademik. Baik, seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Baik, kepada teman-teman, terima kasih karena sudah menjelaskan. Cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.